Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Advanced Encryption Standard 128 bit atau AES-128. Apa itu AES? AES adalah standar kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan mendekripsi sebuah data atau informasi. AES adalah lanjutan dari standar algoritma enkripsi sebelumnya, yaitu DES atau Data Encryption Standard, yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Sejarah AES mulai dari latar belakang. DES dibuat dan dikembangkan oleh IBM. Jadi, dulu pemerintah federal Amerika Serikat menunjuk IBM untuk membuat sebuah standar kriptografi yang dinamakan dengan DES atau Data Encryption Standard. Kemudian DES dianggap sudah tidak aman karena kunci dapat ditemukan secara brute force. Kemudian muncul kecurigaan publik terhadap pemerintah pada algoritma DES. Jangan-jangan pemerintah punya cara khusus untuk mendeskripsikan sebuah pesan yang dirahasiakan. Kemudian ada juga yang tidak dipublikasikan pada algoritma DES, yaitu angka pada kotak S yang dihasilkan. Kemudian untuk menghilangkan kecurigaan tersebut, NIST mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk membuat sebuah standar kriptografi baru yang kelak diberi nama AES atau Advanced Encryption Standard. Kemudian pada 2 Januari tahun 1997, NIST mengadakan lomba kriptografi AES. Dari perlombaan ini, yang masuk itu sejumlah 15 proposal atau 15 algoritma. Dari 15 proposal tersebut, juri kemudian menilai dan menyeleksi. Tentunya jurinya itu dari kalangan akademisi, dari kalangan praktisi, dan juga dari kalangan kriptografi. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1999, NIST mengumumkan 5 finalis AES. Kemudian diseleksi kembali. Nah, pada tanggal 2 Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan pemenang lomba AES, yaitu dari tim Rindle, karena memperoleh suara paling banyak. Pada bulan November tahun 2001, algoritma Rindle dijadikan sebagai standar AES. Perlu diketahui bahwa standar kriptografinya itu disebut dengan AES, sedangkan algoritmanya disebut dengan algoritma Rindle. Spesifikasi AES merupakan kelompok algoritma kriptografi simetri berbasis cipherblock. Seluruh rancangan algoritma bersifat publik. Panjang kunci bisa 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Algoritma dapat diimplementasikan baik secara hardware maupun software. Berikutnya adalah spesifikasi algoritma Rindle. Algoritma Rindle mendukung panjang kunci dari 128 bit sampai dengan 256 bit dengan pertambahan 32 bit, yaitu 128, 160, terus hingga 256 bit. Tentunya jumlah kuncinya lebih banyak dari yang disyaratkan oleh NIST. Kemudian panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Ukuran blok bisa
lebih dari 128 bit dan panjang kunci bisa 128 bit sampai dengan 256 bit. Setiap blok dienkripsi dalam jumlah putaran tertentu seperti halnya algoritma DES. Karena AES menetapkan panjang kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit, maka dikenal dengan AES 128, AES 192, dan AES 256 bit. Secara de facto, hanya ada dua varian AES, yaitu AES 128 bit dan AES 256 bit. Pada tabel di bawah ini, AES 128 panjang kuncinya adalah 4 words. Perlu diketahui bahwa 1 word itu setara dengan 32 bit. Berarti panjang kuncinya adalah 128 bit. Ukuran blok yang dienkripsi juga 128 bit atau 4 words. Dan jumlah putarannya berjumlah 10 putaran. Untuk AES 192 dan AES 256 bisa dilihat pada tabel berikut. Tidak seperti DES yang berorientasi pada bit, Rindle beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci yang berbeda yang disebut dengan round key. Proses chipper melibatkan operasi substitusi dan operasi permutasi. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, perkenalkan, nama saya adalah Asep Sutiono. NPM saya 0618103032, kelas reguler B1A, jurusan Teknik Informatika, Universitas Widyatama. Berikutnya penjelasan tentang algoritma Rindle. Berikut ini adalah daftar istilah dan akronim. Yang pertama adalah AES atau Advanced Encryption Standard. Yang kedua, chipper atau serangkaian transformasi yang mengubah dari plain text ke ciphertext menggunakan chipper key. Yang ketiga, chipper key merupakan kunci rahasia yang diinputkan oleh pengguna. Yang keempat, ciphertext merupakan hasil dari chipper atau masukan ke inverse chipper. Yang kelima, key expansion merupakan rutin yang digunakan untuk membuat rangkaian round key dari chipper key. Yang keenam, plain text merupakan input data ke chipper atau output dari inverse chipper. Yang ketujuh, round key adalah nilai yang diturunkan dari chipper key menggunakan rutin key expansion yang diimplementasikan di state di dalam chipper. State merupakan hasil chipper menengah yang digambarkan sebagai array persegi panjang yang memiliki 4 baris dan NB kolom. Yang kesembilan, S-box merupakan array berukuran 16x16 yang digunakan dalam transformasi substitusi. Berikut ini adalah daftar parameter algoritma, simbol, dan fungsi. Yang pertama, prosedur add round key merupakan transformasi di dalam chipper di mana sebuah round key ditambahkan ke dalam sebuah state menggunakan operasi XOR. Ukuran round key sama dengan ukuran state. Yang kedua, prosedur mix column merupakan transformasi di dalam chipper yang mengambil semua kolom state dan gabungkan datanya secara independen satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah kolom yang baru. NB merupakan parameter jumlah kolom yang terdiri dari state. Untuk standar ini, NB sama dengan 4. NK merupakan parameter jumlah word 32 bit terdiri dari chipper key. Untuk standar ini, NK sama dengan bisa 4, 6, atau 8. NR merupakan parameter jumlah putaran atau round. Berikutnya, prosedur shift rows merupakan transformasi di dalam chipper yang memproses state
dengan siklus menggeser 3 baris terakhir dari state dengan offset yang berbeda. Berikutnya, prosedur subbyte merupakan transformasi di dalam chipper yang memproses menggunakan tabel SBOC. Berikutnya adalah prosedur inverse mixed column, merupakan transformasi inverse dari mixed column. Berikutnya, inverse shift row merupakan transformasi dari inverse dari shift row. Yang terakhir, inverse subbyte merupakan transformasi inverse dari subbyte. Algoritma Rindle yang beroperasi pada blok 128 bit dan panjang kunci 128 bit adalah sebagai berikut di luar proses pembangkitan round K. Prosedur yang pertama adalah add round K, yaitu melakukan XOR antara state awal atau plain text dengan chipper key yang merupakan kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Tahap ini disebut juga dengan initial round. Kemudian masuk ke dalam putaran sejumlah NR-1 kali putaran. NR adalah parameter jumlah putaran. Pada tabel sebelumnya, jumlah putaran untuk AES-128 adalah 10 putaran. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah sebagai berikut, yaitu mengalami 4 buah transformasi. Transformasi yang pertama adalah subbyte, yaitu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau tabel SBOC. Selanjutnya, transformasi shift row merupakan pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Kemudian, transformasi mixed column merupakan mengacak data di masing-masing kolom array state. Dan yang terakhir adalah add round K lagi, yaitu melakukan XOR antara state sekarang dengan round K. Pada putaran terakhir, state hanya mengalami 3 buah transformasi, yaitu subbyte, shift row, dan add round K. Atau secara diagram, algoritma Rindle secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Blok plain text yang berukuran 128 bit dinyatakan ke dalam array metric state yang berukuran 128 bit. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengexorkan array state dengan kunci yang panjangnya 128 bit yang merupakan masukan dari pengguna. Diexorkan di dalam prosedur add round K. Kemudian masuk ke sejumlah putaran. Di dalam putaran ini, state mengalami 4 buah transformasi, yaitu subbyte, shift row, mixed column, dan add round K lagi, yaitu mengexorkan state yang sekarang dengan kunci putaran. Pada putaran terakhir, state mengalami 3 buah transformasi, yaitu subbyte, shift row, dan add round K dengan kunci putaran yang terakhir, sehingga menghasilkan sebuah blok ciphertext yang dinyatakan ke dalam array state. Berikut ini adalah kode program gambaran algoritma Rindle secara garis besar menggunakan bahasa C. Untuk menenkripsi sebuah plain text yang panjangnya 16 byte, menghasilkan sebuah ciphertext yang panjangnya juga 16 byte, dan menggunakan kunci yang dimasukkan oleh pengguna yang panjangnya juga 16 byte. Di dalam fungsi Rindle terdapat array matrix yang berukuran n baris dikali n kolom. Jumlah barisnya adalah 4 dan jumlah kolomnya adalah 4. Kunci putaran disimpan ke dalam array RK
dengan jumlah putaran ditambah 1. Kenapa jumlah putaran ditambah 1? Karena putaran yang ke-0 atau RK0 itu digunakan untuk menyimpan kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kunci putaran dibangkitkan oleh prosedur key expansion. Untuk mengenkripsi plain text terlebih dahulu, plain text disalin ke dalam array state yang direalisasikan oleh prosedur copy plain text to state. Kemudian state di-XOR-kan dengan kunci putaran yang ke-0. Tidak lain dan tidak bukan adalah kunci putaran yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian masuk ke sejumlah putaran dikurang 1 dengan R sama dengan 1. Array state mengalami 4 buah transformasi, yaitu subbyte, shift row, mix columns, dan add round key, yaitu mengekskorkan state dengan kunci putaran yang ke R. Pada putaran terakhir, state hanya mengalami 3 buah transformasi, yaitu subbyte, shift row, dan add round key, yaitu mengekskorkan state dengan kunci putaran yang terakhir, sehingga menghasilkan sebuah ciphertext yang disalin dari state menjadi ciphertext menggunakan prosedur copy state to ciphertext. Untuk blok data 128 bit, ukuran state adalah 4x4 seperti gambar di samping. Jadi, plain text yang berukuran 128 bit disalin ke dalam array matrix state yang berukuran 4x4 atau sama juga dengan 128 bit. Ini adalah contoh array state yang sudah berisi data. Data yang disimpan ke dalam array state itu data yang sudah dinotasikan ke dalam heksadesimal. Perlu kita ketahui bahwa bilangan heksadesimal itu terdiri dari 4 bit. Satu elemen ini ada 2 buah bilangan heksadesimal, sehingga satu elemen ini terdiri dari 8 bit. 8 dikali 16 itu jumlahnya adalah 128 bit. Pada awal enkripsi, 16 byte data masukan disalin ke dalam array state, direalisasikan oleh fungsi copy plain text to state. Dijelaskan oleh gambar berikut. Pada akhir enkripsi, state disalin ke dalam ciphertext, direalisasikan oleh fungsi copy state to ciphertext. Selanjutnya adalah penjelasan tentang transformasi subbytes. Subbytes melakukan operasi substitusi dengan memetakan setiap byte dari array state dengan menggunakan tabel sbox. Ini adalah tabel sbox yang berukuran 16x16. Nilai-nilai pada tabel sbox dibangkitkan oleh perhitungan tersendiri yang akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Cara kerja transformasi subbytes adalah sebagai berikut. Misalkan array state A21 dipetakan ke dalam kotak sbox sehingga menghasilkan sebuah array state yang baru, yaitu B21. Berikut ini adalah video cara kerja dari transformasi subbytes. Jadi, elemen di dalam array state dipetakan ke dalam kotak sbox dengan cara mencari baris pertama dengan kolom ke-9. Dicari perpotongannya, yaitu pada D4. 19 diganti nilainya menjadi D4. Begitupun untuk elemen-elemen yang lain, sehingga menghasilkan sebuah
array state yang baru hasil dari transformasi substitusi atau transformasi subbytes. Selanjutnya adalah transformasi shift row. Transformasi shift row melakukan operasi permutasi dengan pergeseran secara wrapping pada 3 baris terakhir array state ke kiri. Dijelaskan pada gambar berikut. Array state pada baris pertama tidak mengalami proses pergeseran. Yang mengalami proses pergeseran adalah 3 baris terakhir, yaitu baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Baris kedua mengalami proses pergeseran ke kiri sebanyak 1 kali, baris ketiga 2 kali, baris keempat 3 kali. Contohnya pada baris kedua, elemen A0 jika digeser ke sebelah kiri 1 kali, maka akan berpindah ke posisi ini. Sedangkan A13 akan berpindah ke posisi ini. Sehingga transformasi shift row menghasilkan sebuah array state yang baru sebagai berikut. Berikut ini adalah video cara kerja dari transformasi shift row. Ini adalah array state dan melakukan proses pergeseran pada 3 baris terakhir. Baris yang kedua mengalami proses pergeseran sebanyak 1 kali atau 1 byte. Baris ketiga 2 kali atau 2 byte. Bisa dilihat pada video berikut. Ini baris ketiga bergeser 3 kali. Sehingga menghasilkan sebuah array state yang baru dari transformasi shift row. Berikutnya adalah transformasi mixed column. Transformasi mixed column mengalihkan array state dengan array yang sudah didefinisikan sebagai berikut, sehingga menghasilkan sebuah array state yang baru hasil dari transformasi mixed column. Jadi transformasi mixed column itu adalah mengalihkan array state dengan array yang sudah didefinisikan sebagai berikut. Cara perkaliannya adalah sebagai berikut. Setiap kolom pada array state dikalikan dengan matriks berikut sehingga menghasilkan sebuah kolom array state yang baru hasil dari transformasi mixed column. Secara matematis, transformasi mixed column digambarkan sebagai berikut. S aksen X sama dengan AX dikali SX. AX merupakan array state yang sudah didefinisikan, sedangkan SX adalah kolom dari array state. Cara perkaliannya adalah sebagai berikut. 02 dikali dengan S0C ditambah 03 dikali dengan S1C ditambah 01 dikali S2C ditambah 01 dikali S3C adalah sebagai berikut. Sehingga menghasilkan sebuah kolom yang baru. Untuk baris kedua, ketiga, dan keempat dijelaskan pada gambar berikut. Hanya saja kali diganti dengan notasi dot, sedangkan tambah diganti dengan notasi XOR. Berikut ini adalah contoh transformasi mixed column, yaitu 02 dikali 26 ditambah 03 dikali 7B ditambah 01 dikali BD ditambah 01 dikali 43 sehingga menghasilkan sebuah nilai yang baru, yaitu 3F.
Untuk baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, contohnya adalah sebagai berikut, sehingga menghasilkan sebuah kolom array state yang baru, hasil dari transformasi mixed column. Berikut ini adalah video penjelasan tentang transformasi mixed column. Setiap kolom dalam array state dikalikan dengan sebuah metrik yang sudah didefinisikan sehingga menghasilkan sebuah kolom yang baru. Begitupun untuk kolom yang lain, sehingga menghasilkan sebuah array state yang baru, hasil dari transformasi mixed column. Selanjutnya adalah transformasi add Ronke, merupakan operasi XOR antara state dengan kunci putaran, dan hasilnya disimpan pada variabel state, digambarkan pada gambar berikut. Array state di XOR-kan dengan kunci putaran sehingga menghasilkan sebuah array state yang baru, hasil dari transformasi add Ronke. Berikut ini adalah video penjelasan tentang transformasi add Ronke. Jadi, setiap kolom pada array state di XOR-kan dengan kolom pada kunci putaran sehingga menghasilkan sebuah kolom yang baru, hasil dari operasi XOR. Begitupun untuk kolom yang lain, sehingga menghasilkan sebuah state yang baru, hasil dari transformasi add Ronke. Berikut ini adalah video keseluruhan tahapan dari algoritma Rindle, mulai dari plain text yang disalin ke dalam array state, kemudian di XOR-kan dengan kunci putaran yang dimasukkan oleh pengguna. Tahapan ini disebut juga dengan initial round. Pada tahapan initial round, array state berubah nilai, kemudian masuk ke sejumlah putaran, dan setiap putaran array state mengalami 4 buah transformasi. Untuk putaran terakhir, array state hanya mengalami 3 buah transformasi. Untuk AES-128, jumlah putarannya adalah 10. Ini adalah putaran yang terakhir atau putaran yang ke-10. Array state hanya mengalami 3 buah transformasi, yaitu subbyte, shift row, dan add Ronke, sehingga menghasilkan sebuah ciphertext yang merupakan hasil dari enkripsi algoritma Rindle. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pembentukan kunci putaran. Setiap putaran dalam algoritma Rindle menggunakan kunci putaran atau Ronke yang berbeda. Kunci putaran dibangkitkan dari kunci eksternal dari pengguna yang dinamakan dengan cipher key. Pembangkitan semua kunci putaran dilakukan oleh fungsi key expansion. Tinjau sebuah lari key yang panjangnya 16 byte atau 16 elemen dan jumlah putarannya adalah 10 putaran. 10 kunci putaran akan disimpan ke dalam array RK. Elemen awal key langsung menjadi RK0 yang merupakan kunci eksternal dari pengguna. Kunci lainnya yang merupakan hasil dari pembangkitan kunci putaran yang dilakukan oleh fungsi key expansion disimpan ke dalam RK1, RK2, terus hingga RK10. Algoritma key expansion.
salin elemen-elemen K ke dalam larik W0, W1, W2, W3. Larik W0 berisi 4 elemen pertama K. W1 berisi 4 elemen berikutnya, dan seterusnya. Mulai dari I sama dengan 4 sampai 43, lakukan simpan WI dikurang 1 ke dalam peubah temp. Kemudian, jika I kelipatan 4, lakukan fungsi G berikut. Geser WI dikurang 1 byte ke kiri secara sirkuler atau wrapping. Kemudian, lakukan substitusi dengan sbox terhadap hasil pergeseran tersebut. Eksporkan hasilnya dengan round constant atau rcon ke I/4 atau rcon I/4. Nilai rcon berbeda-beda untuk setiap J sama dengan I/4, yaitu rcon J sama dengan RC J 0, 0, 0, dengan RC1 sama dengan 1, RCJ sama dengan 2 dikali RC J dikurang 1. Simbol dot menyatakan perkalian yang didefinisikan di dalam Galilean 2/8. Nilai RCJ di dalam heksadesimal adalah RC1 sama dengan 01, RC2 sama dengan 02, RC3 sama dengan 04, RC4 sama dengan 08, RC5 sama dengan 10. Begitu selanjutnya sampai RC10 sama dengan 36. Simpan hasil fungsi G ke dalam peubah temp. Kemudian, jika bukan kelipatan 4, jika I bukan kelipatan 4, maka eksporkan WI dikurang 4 dengan variabel temp. Berikut ini adalah video proses pembangkitan kunci putaran. Jika I adalah kelipatan 4, maka lakukan proses sebagai berikut. Geser secara sirkular. Setelah itu, substitusi menggunakan tabel sbox. Kemudian eksporkan sehingga menghasilkan sebuah kolom yang baru. Jika I bukan kelipatan 4, maka langsung eksporkan. Sehingga menghasilkan sebuah kunci putaran yang pertama. Untuk kunci putaran yang kedua, karena kelipatan 4, maka prosesnya sama dengan proses pada pembentukan kunci putaran yang pertama. Digeser secara wrapping. Setelah itu, lakukan substitusi dan eksporkan. Sehingga terbentuklah kunci putaran yang kedua. Untuk kunci putaran yang ketiga dan seterusnya sampai dengan kunci putaran yang ke-10, prosesnya sama. Sehingga terbentuklah kunci putaran yang akan digunakan pada proses putaran pada algoritma Rindle.
Selanjutnya adalah penjelasan tentang pembentukan nilai pada elemen tabel S-box. Elemen-elemen di dalam tabel S-box terlihat seperti diisi secara acak, namun sebenarnya ia dihasilkan dari proses perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi S-box dengan nilai yang menaik dari baris ke baris. Baris ke 0 diisi dengan nilai 00, 01, 02, terus hingga 0F. Baris ke 1 diisi dengan nilai 10, 11, 12, terus hingga 1F. Dan seterusnya untuk baris-baris yang lain. Kedua, untuk setiap nilai pada baris Y kolom X, tentukan balikannya dalam Galilean 2⁻8. Nilai 00 dipetakan ke dirinya sendiri. Penjelasan tentang Galilean 2⁻8 akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Hasil dari langkah 2 dikonversi ke vektor kolom bit B0, B1, terus hingga B8 dalam mode transpose. Keempat, kalikan vektor kolom bit dengan sebuah matriks Avenge sebagai berikut. Sehingga menghasilkan sebuah kolom bit yang baru. Selanjutnya, konversi hasil perhitungan yaitu kolom bit yang baru ke dalam bilangan heksadesimal, sehingga menjadi nilai elemen pada tabel S-box. Ini adalah nilai dari elemen-elemen tabel S-box yang sebelumnya sudah digunakan pada transformasi substitusi atau pada transformasi sub-byte. Selanjutnya adalah penjelasan tentang dekripsi AES-128. Untuk mendekripsi sebuah ciphertext yang panjangnya adalah 16 byte, kemudian menghasilkan sebuah plain text yang panjangnya juga 16 byte, menggunakan kunci yang dimasukkan oleh pengguna yang panjangnya juga 16 byte. Di dalam fungsi decryptrindle terdapat array state yang jumlah barisnya adalah 4 dan jumlah kolomnya juga 4. Kemudian kunci putaran disimpan ke dalam array RK dengan jumlah putaran ditambah 1. Kunci putaran dibangkitkan oleh prosedur key expansion. Untuk mendeskripsikan sebuah ciphertext menjadi plain text, terlebih dahulu ciphertext disalin ke dalam array state menggunakan prosedur copy into state. Setelah itu, XOR-kan state dengan kunci putaran yang ke-10. Setelah itu, masuk ke sejumlah putaran lebih dari sama dengan 1, dengan putaran awal adalah jumlah putaran dikurang 1. Array state mengalami 4 buah transformasi, yaitu inverse shift row, inverse subbyte, add round key, dan yang terakhir adalah inverse mix column. Pada putaran terakhir, state hanya mengalami 3 buah transformasi, yaitu inverse shift row, inverse subbyte, dan add round key, yaitu mengexorkan state dengan kunci putaran yang ke-0 atau kunci putaran yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk menghasilkan sebuah plain text, array state terlebih dahulu disalin ke dalam variable out menggunakan prosedur copy state to out. Selanjutnya adalah penjelasan tentang transformasi inverse subbyte. Inverse subbyte sama seperti di dalam subbyte, hanya saja tabel S-box yang digunakan adalah inverse dari S-box. Kemudian transformasi inverse shift row sama seperti di dalam shift row, namun melakukan pergeseran ke arah kanan untuk tiap baris pada 3 baris terakhir dalam state. Jika shift row itu bergesernya ke sebelah kiri, inverse-nya adalah bergeser ke sebelah kanan. Selanjutnya adalah
Transformasi inverse mixed column. Perkalian antara state dengan matriks yang didefinisikan pada gambar di bawah ini. Jadi array state dikalikan dengan metrik yang sudah didefinisikan sebagai berikut, sehingga menghasilkan sebuah array state yang baru hasil dari transformasi inverse mixed column. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Gallia field 2 pangkat M atau sering disebut juga dengan medan berhingga biner. GF 2 pangkat M atau F2 pangkat M adalah ruang vektor yang berdimensi M pada GF2. Setiap elemen di dalam GF2 pangkat M adalah integer dalam representasi biner sepanjang maksimal M bit. String biner yang panjangnya A alpha M-1 alpha M-2 terus hingga alpha 1 alpha 0 alpha nilainya bisa 0 atau 1 dapat dinyatakan dalam polinom sebagai berikut. Alpha M-1 X pangkat M-1 ditambah alpha M-2 X pangkat M-2 terus hingga alpha 1X ditambah alpha 0. Jadi, setiap A di dalam GF2 pangkat M dapat dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan alpha M-1 X pangkat M-1 ditambah alpha M-2 X pangkat M-2 terus hingga alpha 1X ditambah alpha 0. Contoh string biner sebagai berikut yang panjangnya adalah 4. Jadi M sama dengan 4. Dapat dinyatakan dalam bilangan polinom sebagai berikut. Ini berada di posisi keempat. Posisi pertama di sini. Ini posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Jika dinyatakan dalam bilangan polinom X pangkat 4 min 1 menghasilkan X pangkat 3. X pangkat 3 min 1 menghasilkan X pangkat 2. Karena ini 0 maka tidak ada sukunya. X pangkat 1 min 1 hasilnya adalah X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga bilangan biner berikut jika dinyatakan dalam bilangan polinom menghasilkan bilangan sebagai berikut. X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah dengan 1. Operasi aritmatika pada GF2 pangkat M. Misalkan A dan B di dalam GF2 pangkat M. A memiliki panjang string biner sebagai berikut. AM-1, AM-2 terus hingga A1, A0. Dan B memiliki panjang string biner sebagai berikut. BM-1, BM-2 terus hingga B1, B0. Untuk operasi penjumlahan, A ditambah B menghasilkan C yang memiliki panjang string biner sebagai berikut. CM-1, CM-2 terus hingga C1, C0 di mana CI sama dengan AI ditambah BI dimodkan dengan 2. Untuk operasi perkalian, A dikali B menghasilkan C yang memiliki panjang string biner sebagai berikut. CM-1, CM-2 terus hingga C1, C0 di mana C adalah sisa pembagian polinom AX dikali BX dengan polinom yang tidak bisa direduksi derajat M. Contoh, misalkan A dengan panjang string biner 4 dengan bilangan biner sebagai berikut 1101 jika dinyatakan dalam bilangan polinom menghasilkan bilangan sebagai berikut X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 dan B dengan panjang string biner sama yaitu 4 dengan bilangan biner sebagai berikut 0110 jika dinyatakan dalam bilangan polinom menghasilkan X pangkat 2 ditambah X. A dan B di dalam GF2 pangkat 4. Contoh yang pertama adalah operasi penjumlahan. A ditambah B sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 ditambah dengan X pangkat 2 ditambah X sama dengan X tetap menjadi X. X pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 2 menghasilkan 2X pangkat 2. X tetap menjadi X. 1 tetap menjadi 1.
kemudian dimodkan dengan 2. Bagi setiap koefisien dengan 2, lalu ambil sisanya. X pangkat 3 memiliki koefisien 1. 1 dimodkan dengan 2, hasilnya adalah tetap 1. Kemudian 2 dimodkan dengan 2, hasilnya adalah 0. X memiliki koefisien 1. 1 dimodkan dengan 2, hasilnya adalah tetap 1. Dan 1 dimodkan dengan 2, hasilnya adalah tetap 1. Atau jika disederhanakan sebagai berikut. X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Dalam representasi biner, operasi penjumlahan sama dengan operasi XOR sebagai berikut. 1 di XOR kan dengan 0, hasilnya adalah 1. 0 di XOR kan dengan 1, hasilnya adalah 1. 1 di XOR kan dengan 1, hasilnya adalah 0. 1 dengan 0 di XOR kan, hasilnya adalah 1. Sehingga A ditambah B menghasilkan bilangan biner 1, 0, 1, 1. Atau jika dinyatakan dalam bilangan polinom, hasilnya adalah sebagai berikut. X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Selanjutnya adalah perkalian A dikali B. A dikali B sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah X, menghasilkan bilangan polinom sebagai berikut. X pangkat 5 ditambah 2, X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X. Masing-masing koefisien dari suku-suku ini dimodkan dengan 2 sehingga menghasilkan bilangan polinom yang baru, yaitu X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X. Karena merupakan GF 2 pangkat M atau GF 2 pangkat 4, hasilnya direduksi menjadi derajat kurang dari 4. Oleh karena itu, hasil yang sebelumnya dibagi dengan irreducible polinomial X pangkat 4 ditambah X ditambah 1. Jadi bilangan ini dibagi dengan bilangan ini sehingga menghasilkan X pangkat 3. Jadi A dikali B sama dengan 1, 0, 0, 0. Atau jika dinyatakan dengan bilangan polinom, hasilnya adalah X pangkat 3. Sebagai penutup, saya akan mensimulasikan algoritma Rindle secara langsung. Jadi di sini saya memiliki plain text yang tulisannya sebagai berikut. Hari ini pacaran. Saya konversi menjadi bilangan heksadesimal sebagai berikut. Kemudian bilangan ini saya salin ke dalam array state yang panjangnya 4 kali 4 sebagai berikut. Nah, plain text yang sudah dikonversi ke bilangan heksadesimal, kemudian saya salin ke dalam array state sebagai berikut. Menggunakan kunci putaran yang juga sudah saya konversikan dari plain text menjadi heksadesimal. Saya menggunakan bukan kunci putaran, kunci yang dimasukkan oleh saya adalah ini adalah rahasia. Ini adalah sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan yang sebelumnya, yaitu hari ini pacaran. Kuncinya adalah ini. Sudah di-convert ke bilangan heksadesimal dan sudah saya salin ke array state berikut. Kemudian akan saya enkripsi pesan ini menggunakan kunci yang saya masukkan menggunakan algoritma Rindle. Saya enkripsi. Nah, menghasilkan sebuah ciphertext sebagai berikut. Bisa kita lihat prosesnya mulai dari input
adalah plain text, kemudian di-XOR-kan dengan kunci yang saya masukkan, kemudian masuk ke sejumlah putaran dan mengalami 4 buah transformasi, terus hingga putaran yang terakhir yang hanya terdiri dari 3 buah transformasi, 1, 2, 3, sehingga menghasilkan sebuah ciphertext. Kemudian saya convert dari hasil enkripsi menjadi string kembali. Nah, ini adalah jadi hasil dari enkripsi saya salin sebagai berikut: F7 2F BA53, F7 2F BA53 0D 10, 0D 10. Sudah saya salin dan kemudian akan saya convert menjadi format teks. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Jadi plain text yang bertuliskan hari ini pacaran, jika di enkripsi menggunakan algoritma Rindle, menghasilkan sebuah teks sebagai berikut, menghasilkan sebuah ciphertext sebagai berikut. Kemudian akan saya coba dekripsi dari ciphertext menjadi sebuah plain text. Proses deskripsinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari ciphertext F72F BA530D10 atau yang ini F72F BA530D10, saya masukkan ke array state, kemudian saya masukkan juga kunci yang saya gunakan pada saat proses enkripsi, yaitu 496E69. 496E694164 4164. Kemudian akan saya coba deskripsi. Nah, sehingga menghasilkan sebuah plain text yang hasilnya sama dengan plain text yang sebelumnya. 68617269, 68617269, 20696E, 20696E yang jika di convert ke string menghasilkan string sebagai berikut: hari ini pacaran. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.